Halo semua, perkenalkan nama saya Riki Rivaldo Seringoringo dengan NIM 230101051. Selamat datang di video saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat kelapa sawit, yaitu tandan kosong. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang pentingnya kelapa sawit dan juga solusi inovatif dalam mengelola limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Kelapa sawit atau Elaesis guinensis adalah salah satu komoditas unggulan di bidang perkebunan di Indonesia. Dengan luas lahan mencapai 14.456.611 hektar. Indonesia juga menjadi penghasil CPO terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 47.120.247 ton pada tahun 2019 yang lalu. Jadi Sobat Planters, proses produksi CPO melibatkan beberapa tahap, yaitu mulai dari panen tandan buah segar atau TBS hingga pengelolaan di pabrik. Namun setiap ton kelapa sawit yang diproduksi juga menghasilkan limbah padat yang signifikan. Dalam setiap ton kelapa sawit dapat dihasilkan 23% tandan kosong, 13% serat, dan juga 6,5% cangkang. Jadi jika apabila tidak dikelola dengan baik, limbah padat ini dapat menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Tandan kosong yang menumpuk dapat menyebabkan pencemaran tanah dan juga air, serta mengganggu ekosistem lokal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan solusi yang efektif dalam pengelolaan limbah ini. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah memanfaatkan tandan kosong sebagai pupuk organik. Meskipun hasil analisis menunjukkan bahwasannya penggunaan belum optimal dalam meningkatkan nutrisi tanaman, tandan kosong memiliki potensi sebagai pengganti pupuk konvensional yang lebih mahal. Penggunaan pupuk organik tandan kosong ini dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan porositas, dan meningkatkan kualitas tanah. Selain itu, kompos dari tandan kosong kelapa sawit ini juga dapat memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi Sobat Planters, tandan kosong juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Dengan kandungan kalori yang tinggi, limbah ini dapat menjadi sumber energi terbarukan dan juga berkelanjutan. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwasanya tandan kosong memiliki potensi untuk membangkitkan listrik hingga 7,33 MW. Dengan memanfaatkan limbah ini, kita tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga menciptakan sumber energi yang ramah lingkungan. Selain itu, tandan kosong juga dapat diolah menjadi bioetanol yang melalui proses enzimatis. Proses ini melibatkan penghilangan lignin yang menghambat akses enzim dalam memecah polisakarida menjadi monosakarida. Dengan menggunakan metode stemming dan enzimatis, kita dapat memperoleh kadar glukosa yang tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk bioetanol. Ini adalah langkah-langkah penting untuk menuju pengembangan energi terbarukan. Beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia telah mulai menerapkan praktik berkelanjutan dalam pengolahan limbah. Misalnya PT REA Kaltim Plantation telah berhasil mengurangi biaya pembelian pupuk organik hingga 60% dengan memanfaatkan tandan kosong. Dengan cara ini, petani tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan hasil panen mereka. Ini adalah contoh nyata bagi pengelolaan limbah yang baik, dapat memberikan manfaat ekonomi dan juga lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, limbah kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi dan juga lingkungan. Mari kita dukung pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu-ilmu yang baru bagi rekan-rekan semua yang telah menyaksikan. Saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di next video. Thank you.